Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma'afillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Maya Narate, MPDI, dan teman-teman semua yang mungkin sedang menonton dan menyimak video ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dohiron dan batinan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat beliau min hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Miftahul Ulum dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di keluarga terhormat Bani Hashim pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Pada tahun ini bisa kita sebut atau sering kita kenal sebagai tahun gajah, yakni dimana tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha menyerang Ka'bah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada di surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahandanya yang tercinta Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat umur Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Ketika masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad yang ikhlas menyusui Nabi Muhammad SAW meskipun air asinya sulit untuk keluar. Namun karena keikhlasannya Halimatus Sa'diyah dalam menyusui Nabi Muhammad SAW, akhirnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan dan akhirnya sehingga air asinya keluar dengan deras. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah hingga sampai usia 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Namun saat Nabi Muhammad SAW menginjak usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun lalu diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya ini adalah seorang pemuka besar di Quraisy, hingga ia sangat begitu disegani oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW mendapatkan begitu besarnya kasih sayang dan perhatian dari kakeknya. Namun sayang, semuanya itu hanya dirasakan selama 2 tahun karena kakeknya Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, sehingga selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nah, pada usia Nabi Muhammad SAW menginjak 12 tahun, Nabi Muhammad SAW oleh pamannya dikenalkan dengan ilmu perniagaan atau perdagangan, sehingga Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut dalam mengelola ekonomi pamannya. Ia sudah mengikuti dan mulai membawa dagangan yang diambil dari majikannya, yaitu di Khadijah selama kurang lebih 3 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dan pamannya sedang berkafilah dagang ke sebuah kota Basra di Syria besar, ada seorang pendeta yang terkenal pada waktu itu yang bernama Buhairah menghampiri paman Nabi Muhammad SAW Abu Thalib dan mengatakan,
Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Dan Buhairah pun selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Dan akhirnya paman Nabi Muhammad SAW pun mengikuti saran dari pendeta tersebut. Nah, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya sendiri. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW beliau sangat bersikap jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang kepada setiap pembeli yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kejujuran dari perilaku santun dan kesopanan Nabi Muhammad SAW membuat hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah, tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama Siti Khadijah meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan perintah itu, tidak disangka-sangka hasil dari perdagangannya sangat luar biasa, begitu besar. Hal itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran, sehingga Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah ke Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira menunggu malaikat Jibril. Setelah itu setelah sekian menunggu lama Nabi Muhammad SAW, akhirnya malaikat Jibril pun datang dan akhirnya turun wahyu kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Surah Al-Mudaththir ini berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar berdakwah atau menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Dan mulailah Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Kenapa beliau memulai dakwahnya dari orang terdekat? Karena agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yaitu ada Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut tadi, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan Muhammad SAW, baik pria maupun wanita seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian turun lagi wahyu yang keempat, yaitu pada Quran surah Asy-Syura ayat 214-215.
Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi lagi. Pertama, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh anak keluarganya di kaki gunung Syafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi salah seorang pamannya, yaitu Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau kaum Quraisy untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu, namun Nabi Muhammad SAW menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga aku mengucilkanku, aku terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Dari kegagalan kafir Quraisy ini untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW menjadikan mereka semakin marah dan emosi, sehingga budak-budak mereka yang masuk Islam pun dibunuh dan disiksa. Dan seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memasuki atau mengikuti ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya orang-orang suwan paman Nabi Muhammad tadi, yakni Yahudi, mereka malah masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi Muhammad mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal tersebut. Utbah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Nabi Muhammad SAW tidak tertarik dengan semua itu atau tawaran yang diberikan oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang tertarik. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syid. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan ini ditulis dalam selembar surat yang berisi, yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan yang terakhir, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan ini digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikramah. Tapi setelah 3 tahun setelah undang-undang ini digantung, undang-undang tersebut rusak dan akhirnya undang-undang tersebut disobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.